Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas besar biomimikri yang berjudul Pengolahan Aluminium terinspirasi dari luminansia. Sebelum menjelaskan materinya, saya memperkenalkan nama anggota kami. Definisi biomimikri atau biomimesis merupakan istilah yang sering dipakai dengan tujuan untuk mendeskripsikan alat, benda, mekanisme, material, atau sistem yang dibuat oleh manusia dengan meniru desain makhluk hidup yang ada di alam agar bisa mempermudah atau memperunik suatu benda. Contoh, desain pada pencernaan ruminansia atau sapi untuk menciptakan sebuah alat yaitu pengolahan aluminium. Sebuah alat yang memungkinkan manusia untuk mengolah limbah sampah kaleng atau aluminium sehingga bisa didaur ulang dan menciptakan lingkungan yang bersih. Apa sih ruminansia itu? Ruminansia yaitu sekelompok mamalia memakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam dua hal. Yang menariknya yaitu sistem pencernaan hewan berjenis ruminansia ini berbeda dari hewan yang lainnya. Contoh dari hewan ini yaitu sapi, kerbau, banteng, dan lain sebagainya. Sistem pengolahan aluminium pada ruminansia. Sistem pengolahan aluminium terdapat pada pencernaan hewan sejenis ruminansia. Pengolahan aluminium merupakan alat untuk mendaur ulang limbah aluminium kaleng. Terdapat 3 bagian untuk mengolah aluminium, yaitu mulut sebagai penghancur, rumen, retikulum, omasum, dan abomasum sebagai pelunak, yang terakhir usus dan anus sebagai pembentuk. Cara ini digunakan supaya terbebas dari sampah kaleng aluminium yang sudah digunakan. Struktur pencernaan hewan ruminansia dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah mulut, sebagai tempat masuknya makanan. Pada saat ini pencernaan akan dimulai. Mulut berfungsi untuk menghancurkan makanan. Yang kedua ada esofagus. Fungsi dari esofagus yaitu sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga ada retikulum. Fungsi dari retikulum yaitu untuk mencampurkan makanan menjadi gumpalan kasar. Setelah dicampurkan, selanjutnya didorong kembali ke rongga mulut dan dimamam hingga menjadi halus. Yang keempat ada omasum. Fungsinya yaitu untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi dan dibantu dengan kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang kelima ada abomasum. Fungsinya yaitu mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida. Abomasum juga berfungsi sebagai disinfektan bagi bakteri jahat. Yang keenam ada rumen. Rumen berfungsi untuk tempat penyimpanan makanan sementara yang sudah ditelan dan membantu mengurangi makanan. Yang terakhir ada small intestine. Fungsinya menyerap sari-sari makanan yang sudah diproses di lambung. Sari-sari ini akan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan diubah menjadi energi. Pengolahan daur ulang aluminium. Daur ulang aluminium merupakan proses di mana aluminium bekas bisa diubah kembali menjadi bahan-bahan yang bermanfaat. Proses daur ulang aluminium sangat sederhana, yaitu melakukan remelting pada logam bekas tersebut. Pada tahun 1900-an, proses recycle AI masih jarang dilakukan dan belum menghasilkan keuntungan yang besar. Setelah itu proses ini mulai berkembang pada tahun 1968 pada saat kaleng minuman yang berasal dari logam aluminium berserakan dan dimulai daur ulang sampah bekas aluminium. Pada tahun 1972 sudah sebesar 24.000 metrik ton kaleng minuman yang akhirnya bisa didaur ulang. Di saat itulah daur ulang aluminium bekas dapat melonjak tajam pada tahun 2006. Sedangkan sampah aluminium mencapai 525.000 metrik ton. Bagaimana sih cara mengolah aluminium? Untuk mengolah aluminium, terdapat 5 step untuk mengolah aluminium.
Step yang pertama yaitu collecting scrap. Collecting scrap yaitu proses pengumpulan scrap aluminium. Terdapat dua kategori scrap aluminium. Ada scrap baru atau new scrap dan scrap lama atau old scrap. New scrap adalah kelebihan material yang muncul selama pembuatan dan pabrikasi produk aluminium hingga dijual ke konsumen akhir. Dan old scrap adalah bahan yang telah digunakan oleh konsumen dan kemudian dibuang. Dan step yang kedua adalah sorting scrap. Sorting scrap yaitu mengelompokkan semua aluminium yang dilapisi, dicat atau dipermisi bersama-sama, dan kelompokkan semua aluminium yang tidak dilapisi menjadi satu. Step yang ketiga yaitu crushing. Crushing yaitu aluminium yang disortir kemudian dihancurkan menjadi bal dengan memadatkan scrap aluminium, mengurangi biaya pengiriman, penyimpanan, dan penanganan. Pada step keempat adalah remelting. Remelting yaitu scrap yang tidak dilapisi dimasukkan langsung ke dalam tungku besar yang disebut remelter, di mana ia dipanaskan pada suhu tinggi dan diubah menjadi bentuk cair. Jika aluminium scrap dilapisi, itu akan diproses melalui tungku putar berbahan bakar gas untuk menghilangkan lapisan apapun, dan kemudian dipindahkan ke remelter. Dan yang terakhir yaitu step yang kelima, casting. Casting yaitu aluminium cair akan dituangkan pada suhu lebih dari 700 derajat Celcius untuk membentuk ingots.